Kalau saya ditanya, apa sih enaknya mendaki gunung? Saya tidak akan pernah bisa menjawabnya. Karena buat saya, enaknya mendaki itu tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tahu-tahu kangen, tahu-tahu ingin mendaki lagi. Ya seperti candu gitu. Tapi yang pasti, tujuan saya mendaki adalah saya tidak ingin menjadi seorang pemuda yang berpikiran sempit, yang hanya sibuk dengan bermain gadget tanpa ingin mengeksplor luasnya alam semesta. Pada tanggal 18 Desember tahun 2020, saya bersama dua kawan pendaki, Maksi dan Indra, akan berencana mendaki Gunung Sumbing. Hanya saja di sini kami bertiga belum tahu ingin mendaki via jalur mana. Dikarenakan planning mendaki kita yang mepet hanya 2 hari sebelum tanggal keberangkatan, tetapi ujar saya kepada Maksi dan Indra, ya sudahlah urusan kita ingin mendaki lewat jalur mana, biar nanti kita rundingkan saat di perjalanan saja. Tidak lama bercakap, kami pun bergegas untuk segera berangkat menuju Pul Sinarjaya. Menggunakan transportasi online yang sudah dipesan oleh kawan saya Maksi. Singkat cerita, tak butuh waktu lama kami pun telah sampai di depan Pul Sinarjaya. Terlihat dari kejauhan ada Pak Sapam yang sudah menunggu kami di depan pintu masuk. Ujar saya di dalam hati, wah jangan-jangan kita nggak boleh masuk nih. Betul saja, kami tidak boleh masuk sebelum melakukan pengecekan suhu tubuh sesuai dengan protokol kesehatan. Karena saat ini masih dalam masa pandemi. Berharap di dalam hati, mudah-mudahan cepat kembali normal. Amin. Setelah melakukan pengecekan, kami pun langsung menuju ke loket untuk membeli tiket tujuan Wonosobo, tepatnya ke Terminal Mendolo. Wonosobo mau 110, yang biasa eksekutif 120. Di dalam terminal tidak ada penumpukan calon penumpang. Yap, betul, karena kami berangkat sebelum hari libur Natal tiba. Ini pun jadi strategi kami agar ketika mendaki tidak terjadi penumpukan di jalur pendakian. Ya udah nggak apa-apa. Dapat makan nggak gitu? Dapat katanya? Nggak, tanya aja nggak apa-apa. Setelah mendapatkan tiket, kami pun bergegas untuk masuk ke dalam bis. Tetapi sebelum itu, kami menaruh tas carrier di dalam bagasi terlebih dahulu agar tidak merepotkan penumpang lainnya. Dirin aja. Terus kita diikat satu-satuin gitu. Ikat apa? Kami pun berangkat pukul 5 sore saat matahari sudah berada di ujung barat yang menandakan waktu senja telah tiba. Tak banyak yang bisa saya ceritakan di dalam bis dikarenakan kami saling duduk berjauhan. Tapi tak apalah karena di sini saya lebih ingin bercerita perihal pendakian. Mau makan? Hah? Itu kamar mandi mah? Itu kamar mandi. Waktu pun menunjukkan pukul 3 pagi dan kami pun telah sampai di Terminal Mendolo.
Iya, Mendolo sih itu tulisannya. Selepas kami menaruh tas dan segala macam barang bawaan kami di base camp, kami pun menuju Alfamart yang berada di seberang jalan dengan terminal Mendolo untuk melengkapi segala kebutuhan dan konsumsi kami selama pendakian. Sedikit tips untuk kalian, jangan membeli segala kebutuhan dan konsumsi semuanya di area sekitar base camp. Ini harganya. Ditakutkan kalau apa yang kalian butuhkan tidak ada, nantinya akan merepotkan kalian. Jadi kalian harus mempersiapkan beberapa kebutuhan dan konsumsi dari rumah. Setelah itu, kalian tinggal melengkapinya di area sekitar base camp. Apa mainnya satu? Bobo tato. Oh iya, saya juga baru tahu kalau di terminal itu terdapat sebuah base camp yang bernama Omah Alam. Soalnya, 2 tahun yang lalu, saat saya mendaki Gunung Sindoro, saya tidak dimampirkan, atau memang belum ada. Base camp ini worth it banget menurut saya, untuk beristirahat bagi para pendaki yang akan mendaki gunung di sekitar Wonosobo. Setelah berbelanja beberapa kebutuhan dan konsumsi, kami pun beristirahat sejenak di dalam base camp untuk mengembalikan stamina agar siap nantinya dalam pendakian. Mentari pun bersinar. Waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi. Selepas bersiap, kami pun mencari makanan untuk sarapan dan juga membungkusnya untuk kami makan saat berada di trek pendakian. Setelah sarapan dan bebenah, kami pun menyewa pick up untuk membawa kami ke base camp Gunung Sumbing via Bowongso. Jadi saat di base camp kami berunding dan memilih jalur Bowongso ini untuk kami lalui, dikarenakan jalurnya yang tidak terlalu panjang, hanya 3 jam dari base camp ke tempat camp dan 3,5 jam dari tempat camp ke puncak. Dan juga jalur Bowongso ini memiliki padang savana yang begitu indah. Bisa dibilang replikanya padang savana Gunung Rinjani. Kalau kalian beruntung, bisa mendapatkan view lautan awan serta sunset yang begitu indah. Cuaca sedikit mendung hari ini. Kami pun telah sampai di base camp pendakian Gunung Sumbing via Bowongso. Memang, info dari warga lokal bahwa belakangan ini seringkali turun hujan. Dan betul saja apa yang dibilang oleh Bang Atan selaku supir pick up yang mengantar kami, bahwa hari ini jalur pendakian via Bowongso baru saja dibuka kembali setelah lama ditutup selama 9 bulan akibat pandemi. Di base camp pun hanya terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok saya yang berjumlah 3 orang dan kelompok lain yang berjumlah 4 orang. Jujur saja di dalam hati sempat ragu untuk melakukan pendakian, dikarenakan selain faktor cuaca, di antara kami pun belum ada yang pernah mendaki Gunung Sumbing sebelumnya. Ditambah dengan jalur yang baru saja ditutup selama 9 bulan, pastinya membuat trek pendakian akan sedikit samar-samar karena ditutupi oleh semak-semak. Akan tetapi, ketika melihat wajah semangat dengan penuh keyakinan pada teman-teman, saya pun jadi merasa yakin untuk melanjutkan pendakian. Lagi pula kami mendaki kelompok, resiko akan kami hadapi bersama, dan kami sudah berjanji untuk tidak memaksakan jikalau memang sudah tidak bisa untuk melanjutkan. Sebelum mendaki, kami diwajibkan untuk mengisi form barang bawaan, dan nantinya akan dilakukan pengecekan oleh petugas base camp. Ini ditujukan agar kita tidak meninggalkan sampah walaupun hanya sebuah puntung rokok ataupun bungkus permen. Ini dihitung per pieces. Kalau kalian meninggalkan walau hanya 1 puntung rokok, akan diberikan sanksi denda sebesar 1.025.000. Mahal bukan? Ya, memang harus seperti itu karena di sini kita ingin mendaki, bukan ingin membuang sampah. Dan menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab kita bersama.
For your info bahwa jalur pendakian Gunung Sumbing via Bowongso ini baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu. Setelah mengisi form, packing dan melakukan pendaftaran, kami pun menyewa ojek yang disediakan oleh warga sekitar untuk bisa diantar sampai ke parkiran Swadas yang merupakan gerbang pendakian. Jasa ojek ini opsional ya, kalian boleh menggunakannya ataupun tidak. Tapi saat ini kami lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek. Oke kawan pendaki, sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang pendakian via Bowongso. Bu, Oke, ya Mas. yuk. Nah, tadi kita habis naik ojek gunung. Di samping itu bukan kita lemah ya, karena untuk menghemat waktu karena sudah jam 10 kita mulai start trek, takutnya kemalaman dan kita belum pernah mendaki Gunung Sumbing. Jadi untuk memperirit waktu kita menggunakan jasa ojek gunung. Selain itu juga untuk membantu perekonomian warga sekitar. Nah, itulah alasan kita untuk menggunakan jasa ojek gunung. Pepatah Jawa pernah mengatakan, alon-alon le, sing penting kelakon. Yap, itulah cara yang saya gunakan di setiap pendakian. Trek jalur pendakian dari parkiran Swadas menuju Gardu Pandang masih didominasi oleh perkebunan warga. Lanjut kita. Let's go. Gimana bos? Basah emang? Itu kan pupuk itu. Iya, pupuk untuk ini sayuran. Wih, Indomaret nih, 100 meter bray. Ayo semangat. Let's go. Langkah kecil pun menghiasi perjalanan kami. Tidak terasa kami telah sampai di Gardu Pandang. Berniat untuk beristirahat sejenak, ditemani dengan cuaca yang agak sedikit mendung, kami pun memakan beberapa perbekalan yang kami bawa sambil berbincang hangat. Ada seorang bapak-bapak yang berpesan kepada kami untuk jangan mengucapkan kata dingin sewaktu pendakian. Lantas saya bertanya, selain kata dingin ada lagi pak? Ia pun menjawab, ada mas. Ya pokoknya kalian jangan mengeluh, jangan bilang capek, berat, hujan terus atau yang lainnya. Saya bertanya kembali, kalau kami tidak sengaja mengucapkannya pak? Bapak itu menjawab, kalian ucapkan astagfirullahaladzim, atau pokoknya kalian tarik kembali kata-kata itu. Tak banyak bertanya, kami pun mengikuti pesan yang bapak itu sampaikan dan melanjutkan perjalanan. Oke kawan, kita masih terus mendaki. Pos 1 menjadi tujuan kami selanjutnya. Parah.
Trek pun berubah menjadi jalan setapak yang dikelilingi oleh semak-semak, yang menandakan kami akan segera memasuki hutan. Apa? Ngap. Ngap ini. Ya begitulah naik gunung mah. Serasa punya sendiri ya gunungnya ya. Serasa punya sendiri. Oke teman-teman, jadi ini peta Gunung Sumbing via Bowongso. Kalian bisa lihat jarak dari base camp ke puncak itu cuman 6,1 km. Tapi perlu diingat kalau kita itu mendaki. Jadi 0,5 km contohnya ini. Kalau di kota mungkin setara 2-4 meteran. 4 kilometeran. Tapi kalau di gunung itu hanya 0,5 km atau 500 meter. Ya, kalau dilihat dari ininya sih cukup dekat, tapi namanya gunung harus naik terus, jadi lumayan memeras tenaga. Tak mau ambil resiko dikarenakan hujan mulai turun, saya pun memakai ponco untuk mengantisipasi peralatan kamera agar tidak terkena air. Sekitar 20 menit dari gardu pandang, kami telah sampai di pos 1 Taman Asmara dan beristirahat sejenak. Gerimis tak berarti hujan, yang menjalin kasih belum tentu akan menikah. Waktu menunjukkan jam 11:04. Setelah melepas ponco, kami pun melanjutkan pendakian kembali. Kini jalur yang kami lalui sudah benar-benar memasuki wilayah hutan. Wah, harus nunduk ini. Kalau nggak nunduk, carrier-nya bakal nyangkut, woi. Kita lihat, teman. Dan benar saja, bahwa jalur yang sudah ditutup selama 9 bulan ini banyak ditutupi oleh pepohonan yang tumbang serta semak-semak yang begitu lebat, membuat kami agak sedikit kesulitan dalam melewatinya. Suasana pendakian seketika berubah. Kabut mulai turun. Sunyi kami rasakan dikarenakan tidak ada seorang pun selain kami bertiga di dalam hutan. Dan saya mendapatkan info saat menaiki ojek tadi bahwa kelompok yang bersama kami di base camp tadi pagi tersesat. Istirahat di sini.